kita dapatkan dapat kita amalkan dengan baik, sehingga hidup kita bahagia di dunia maupun di akhirat yang akan datang. Salam dan salam semua diserahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan salam dan salam kita panjatkan menjadi syafaat oleh setiap kita yang akan datang. Saudara sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian kita, yuk sama-sama kita baca Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan barokah pada ini kita mendapatkan berkah dari kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kemudian kita juga berharap mudah-mudahan dengan barokah Fatihah seluruh hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita bisa dijaga dalam kondisi ada dan batin, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga diluruskan, yang sedang berhutang semoga dilunaskan, dan apapun hajat kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi wa likulli salihah la hadhihi bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang masuk ke hadis yang 32 ya. Oh ya. Al-hadis tsaniyah wa salasun. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Haditsun hasan. Rawi Ibnu Majah wa Al-Khudri wa ghairuhuma musnad. Wa rahu Malik bin Muwatta mursal. An Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasqata Aba Sa'id wa lahu tariqun bi qawiyin ba'daha ba'da. Para kalian, ya, ini hadisnya singkat banget ya. Hadisnya sangat singkat. Namun hadis ini luar biasa karena justru dari hadis inilah nanti lahirkan kaidah-kaidah fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Sa'id namanya Sa'd bin Sinan Al-Khudri. Namanya Sa'id bin Sinan Al-Khudri. Nah, beliau ini salah satu tabi'in ya, dan sahabat juga. Nama bapaknya Sinan Al-Khudri. Ayah ini salah satu sahabat yang meninggal pada saat perang Uhud. Perang Uhud. Nah, beliau ketika terjadi perang itu zaman Rasulullah masih kecil, masih usia sekitar 13 tahun. Yang saat itu ketika banyak umat muslim yang masih kecil, salah satunya Abdullah bin Umar ya, itu yang masih kecil mau ikut perang, tapi dilarang oleh Rasulullah karena masih kecil ya. Salah satunya adalah ini ya. Beliau ini salah satu orang yang dulu waktu masih kecil pengen ikut perang pada perang Uhud, namun dilarang oleh Rasulullah karena kondisi masih kecil. Diceritakan beliau ini baru mulai ikut perang ketika perang Khaibar, baru mulai ikut perang karena sudah mulai dewasa, mulai ABG. Beliau ini meninggal sekitar tahun 75 Hijriah ya. Jadi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Dia adalah satu sahabat yang tidak terlalu lama sih ketemu Rasulullah, karena ketika beliau masih Islam masih kecil ya. Tapi walaupun begitu keislamannya luar biasa karena mengingat bapaknya adalah salah satu pahlawan Uhud. Baik, dia dari kelas Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirara. Dilarang menimpakan bahaya pada orang lain dan dilarang membalas bahaya dengan balas bahaya yang serupa. Nah, para bapak sekalian, para ulama bahasa berbeda pendapat tentang arti darara dan dirara. Ada ulama mengatakan yang namanya darara itu berarti membahayakan diri sendiri, kalau dirara membahayakan orang lain.
Jadi dari pengertian itu dalam hadis ini disebutkan bahwa kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri dan juga tidak boleh membahayakan hidup orang lain dengan cara apapun. Ya. Jadi banyak sekali ulama yang pengertian kata dororo dan diroro. Namun pada intinya sama, tidak boleh membuat sesuatu yang membahayakan. Para bapak sekalian, hadis ini cukup singkat. Inilah salah satu keistimewaan Rasulullah karena beliau itu dikenal dengan jamawiul kalim, artinya orang yang mampu meringkas sebuah kalimat yang panjang menjadi kalimat yang sangat ringkas. Itulah salah satu mukjizat Rasulullah yang tidak bisa semua orang dapatkan. Karena memang pada zaman Rasulullah itu yang menonjol kehidupannya adalah sastra. Makanya para nabi mukjizatnya beda-beda, Pak. Kalau zaman Nabi Musa yang menonjol adalah perdukunan. Ya, makanya dulu Nabi Musa mukjizatnya tongkat jadi ular, laut jadi tenggelam, gitu kan? Kemudian tongkat itu keluar air. Karena memang saat itu adalah zaman perdukunan. Tapi bukan perdukunan sekarang ya. Selam merah gitu kan. Ya, sebenarnya yaitu bagus ya, artinya membongkar ya. Dukun-dukun palsu emang ada dukunnya asli. Nah, itu baik, betul. Bersama dengan agenda. Makanya kan tidak ada satu agama pun yang membolehkan percaya sama dukun. Bahkan Islam sudah jelas-jelas mengatakan bahwa orang yang percaya sama omongan dukun, maka ibadahnya ditolak 40 tahun. Itu baru percaya sama omongannya doang. Dan justru alhamdulillah Allah utus ya seorang hamba yang entah dari mana gitu kan, atau membongkar itu tujuannya tak lain dan tak bukan supaya kita kembali kepada Allah. Karena sudah banyak kejadian orang akhirnya percaya sama yang kayak gitu-gitu, ujungnya apa? Jadi musyrik. Bahkan belum lama tuh ada ngaku-ngaku cicitnya Mbah Priuk, ya kan? Cicit Mbah Priuk kita punya keahlian, begitu dites sama dia kan jalannya dibengokin gitu. Ya, itu trik sulap sebenarnya. Cuma nggak masalah sih ketika permainan itu ditujukan buat hiburan. Tapi kalau sudah bicara tentang kesaktian yang dia miliki dan sebagainya, ini kan bicara akidah. Apalagi sampai dipinta uang sedemikian rupa, begitu memberikan bahaya. Maka tidak boleh. Menurut hadis ini kan itu salah satu contohnya dirar, membahayakan orang lain, juga merugikan. Kemudian kalau pada zaman Nabi Isa itu dulu banyak orang-orang yang baik para tabib, ya kan, para ini juga. Nah makanya keistimewaan beliau mukjizatnya adalah bisa menyembuhkan penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang meninggal, orang mati, menghidupkan guru yang sudah mati. Itu semua mukjizat memang Allah berikan. Yang perlu kita sadari adalah bahwa yang namanya khaliqul ada, disebutnya khaliqul ada gitu. Jadi kejadian-kejadian luar biasa menurut akal manusia itu disebutnya khaliqul ada. Nah, mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, kepada para rasul itu sesuatu yang sifatnya spontanitas, bukan sesuatu yang diasah. Misalkan baca ini nih nanti bisa jadi ini, baca ini bisa jadi enggak ada satupun orang, tidak ada satupun bacaan yang diajarkan oleh para nabi dan rasul dengan bacaan itu pasti akan menjadi ini. Itu enggak ada. Karena mukjizat yang diterima oleh para nabi dan rasul sifatnya spontanitas, memang Allah kasih pertolongan. Contoh Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar. Karena Allah yang berfirman kepada api, Allah berfirman nih, ya naro kuni bardan wa salaman. Jadi perintah Allah api itu untuk dingin, dan perintah Allah kepada api itu ada dua, enggak satu. Jadi sebenarnya kalau lihat dari sisi akidahnya, dengan perintah Allah kepada api ini menjadi dingin, berarti panasnya api, perkobarnya api itu memang perintahnya Allah. Kalau Allah bilang tidak ya tidak, gitu. Jadi segala sesuatu karena kekuasaan Allah. Kata Allah kepada api, ya naro kuni badan satu, wasalamun dan dua.
Jadi perintahnya pertama dingin dan selamatkan dua. Karena ada kalau cuma dingin doang, dingin belum tentu Nabi Ibrahim selamat. Karena kalau bicara dingin pasti yang ikut dingin. Nah kata-kata kuni dan wasalaman, dingin dan selamatkan. Jadi yang dingin itu yang hanya dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Kalau umatnya Raja Namrud dan itu pasukan Namrud tetap panas. Karena kalau pasukan Namrud dan Raja Namrud pasukan dingin juga, berarti Ibrahim tidak akan selamat. Jadi maksud kuni dan wasalaman, dingin dan selamatkan. Dinginnya buat Nabi Ibrahim, selamatnya yang lain merasakan panas. Jadi tidak berani mendekati api. Jadi bukan cuma sekedar dingin. Ini ada ahli hikmah Dukul Pasu ngomong, amal ini ayat ngatur kalau dibakar atau mempan, lah sama baik. Lu baca itu 1 juta kali di sudut mah, karena ayatnya buat Ibrahim bukan buat Edi. Kalau ayatnya buat Edi baru Edi nggak mempan, kan ayatnya buat Ibrahim gitu. Jadi kembali lagi bahwa yang kayak gitu mukjizat Nabi Musa pun sama. Ketika menjadikan tongkat menjadi ular, bukan berarti memang maunya Nabi Musa, karena perintah. Musa lemparin ke tongkat, lah Musa mah kagak kepo, lemparin aja. Jadi ular nggak tahu gitu. Kata Allah, Musa ketok ke laut, diketoknya cepret gitu kan, terbelah. Apakah Musa tahu laut akan belah? Enggak ada. Apakah Musa tahu tongkat akan jadi ular? Enggak ada yang tahu. Sama para ustaz, para kiai, para ulama, para wali yang memang selama ini kita dengar mendapatkan karomah, itu semuanya tanpa kesengajaan, semata-mata pertolongan Allah. Mungkin kita pernah dengar cerita bahwa ada kiai yang ketika kehujanan dia nggak kehujanan, gitu kan? Pernah dengar juga cerita ada ulama yang bisa jalan di atas air. Kalau buat awak teh ini gampang. Bisa jadi dia mau syiar, ternyata ada sungai nggak bisa nyebrang, kata Allah melalui Jibril atau melalui ilham jalan, ya jalan. Bukan berarti orang itu sakti, bukan. Memang Allah yang menjadikan dia bisa berjalan di atas air. Katanya baca bismillah 4000 kali nanti bisa jalan di atas air. Bapak baca tuh amal tiap hari, ketika air kecampur. Karena itu istilahnya mukjizat atau karomah. Tapi ada kayak gitu banyak, tinggal tingkatan dan sebutannya beda-beda ya. Kalau pada Nabi disebutnya mukjizat gitu tuh ya. Kalau orang soleh yang memang yang kekasih Allah disebutnya karomah. Nah kalau buat kita disebutnya apa? Yang orang biasa-biasa aja disebutnya maunah. Nah gimana kalau pada dukun yang bersekutu dengan setan? Jadi disebutnya istidraj. Apa istidraj? Keistimewaan yang diberikan kepada seorang hamba bukan karena pertolongan Allah atau bukan karena takutnya dia kepada Allah. Maka jangan aneh ketika ada orang-orang yang mampu bersekutu dengan setan, dengan iblis ya. Itu bisa menipu daya manusia. Perlu kita ketahui bahwa jin itu sakti, Pak. Jin sakti. Kata siapa? Quran yang ngomong. Lihat cerita Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasannya Ratu Bilqis, kan sayembara, ayo siapa bisa pindahin? Gitu kan? Semua pada maju, terus kemudian majulah iblis. Apa iblis? Jin iblis ngomong. Kata jin iblis, ya Sulaiman, kursi ini akan aku pindahkan sebelum matamu berkedip. Benar. Sebelum berkedip atau kursi sudah pindah. Itulah hebatnya jin iblis. Maka jin itu sakti, Pak. Cuma bodoh. Paham nggak? Kayak sama keterangan pasar tuh di Tanah Abang. Hebat, jago, kuat, mendego. Dikasih apa aja, suka apa aja, Pak? Mau. Sama kayak anjing modelnya. Gonggong aja, dikasih tulang, diem. Itu siapapun yang bisa nyenengin jin, itu bisa bersekutu dengan dia. Gitu loh, ya. Jadi kita harus pahami, beda. Kalau orang yang bisa menguasai jin, bukan berarti dia bersekutu. Dia tuannya. Nah, banyak orang-orang yang Allah muliakan bisa berkomunikasi dengan mereka, itu bisa kalau kita tahu apa? Dipiara ya jatuhnya. Sama kayak anjing.
kayak anjing di biara. Kalau kata dia jangan, kalau mau. Tapi kita nggak bisa masuk ke arah sana. Yang ingin saya katakan adalah jangan sampai sesuatu yang kita lakukan, karena ada hadis ini nih, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Baik, dari hadis ini ulama sepakat bahwa ternyata hadis ini nih banyak melahirkan kaidah-kaidah dalam menetapkan sebuah hukum. Karena hukum itu berubah-ubah, Pak. Dalam istilah usul fiqh, al-hukmu bi ghairil hal. Hukum akan berubah tergantung kondisi, tergantung keadaan. Nah, biasanya la darara wa la dirara ini akan melahirkan kaidah-kaidah ilmu fikih. Karena ada kaidah-kaidah tauhid, ada kaidah-kaidah Quran, ada kaidah-kaidah hadis, ilmu hadis. Kalau ini banyak melahirkan kaidah-kaidah fikih. Contoh, sesuatu yang bisa membahayakan itu akan berubah. Nah, kaidah ini bisa mencakup dalam kehidupan ekonomi, bisa dalam sosial, bisa dalam muamalah, bisa. Ini bisa berubah-ubah. Contoh begini, hukum dasarnya bangkai, hukum dasarnya apa? Bangkai haram. Tetapi ketika kondisi darurat atau darurat kan akan membahayakan dirinya. Kalau dia tidak makan dia bisa mati. Ingat ya, kalau dia tidak makan bisa mati, maka dibolehkanlah bangkai tersebut. Hukum bisa berubah karena kembali pada mudaratnya apa. Contoh lagi, misalkan jual beli. Ada jual beli tidak boleh dalam Islam. Contoh jual beli gharar. Apa jual beli gharar? Jual ijon, tahu? Sisi ijon. Rambutan masih hijau, nih gue bayarin ya rambutan ya, nih 3 juta. Padahal masih hijau, boleh nggak? Tak boleh. Nah bisa jadi begitu dibayar besok hujan turun sampai geledek ke pohon rambutan, mati. Siapa yang rugi? Itu sebutnya jual beli gharar. Contoh lagi, ada empang nih, empang sekobak. Ya, 1 balong gitu kan. Nih saya jual ikan di balong berapa? 4 juta tuh. Kagak tahu di dalamnya ikan apa. Ada berapa ekor nggak ketahuan. Itu pun jual beli gharar. Nggak boleh. Yang terbaru, yang modelan dikit deh apa? Tuh di Lazada. Apa namanya? Box apa namanya? Kayak tuh kotak misteri apa istilahnya gitu kan? Hah? Nah, misteri box. Kagak boleh itu haram. Misteri box 1 juta gitu kan? Dalamnya ada kotak sabun, centok. Seharga nggak? Kagak. Itu bersama gharar, nggak boleh. Karena jual beli itu harus jelas antarodin. Nah itu prinsip dasar jual beli adalah antarodin, suka sama suka. Kadang misteri box tuh pernah saya dapatkan kalau lihat review kan, lihat reviewnya gitu, saya lihat misteri box 2 juta, isinya ada segala macam gosokan, gitu kan? Ada kotak sabun yang kalau dirupiahkan paling jatuh sekitar 500.000. Itu misteri box. Misteri box itu haram. Kenapa? Gharar, bisa jatuh pada perjudian. Gitu ya. Nah, makanya inilah pentingnya tidak boleh kita la darara wala dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Contoh lain, kaidah-kaidah usul fikih nih. Dalam rumah tangga. Rumah tangga diatur dalam Al-Qur'an itu tentang perceraian. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mau cerai apa? Bil ma'ruf. Dengan cara yang baik, bukan menyakiti gitu loh. Bagaimana cara yang ma'ruf itu? Cara yang ma'ruf itu adalah kita datang ke orang tuanya, balikin. Pak, saya udah enggak sanggup Bang anak bapak. Udah dipulangin baik-baik. Setelah dipulangin, kasih nafkah. Gitu loh, kasih nafkah. Apalagi kalau punya anak tuh. Hadonah disebutnya itu, makanya selagi itu anak masih anak kita, ya memang kasih anak kita terus. Itu harus kita biayai. Cuma kan seringkali perceraian terjadi karena apa? Karena marah, emosi kan. Yang ada kita usir udah begitu aja. Padahal Al-Quran tidak boleh seperti itu. Bil ma'ruf. Makanya ketika itu sudah terpenuhi,
gitu kan. Kalaupun mau diceraikan, cerai yang ma'ruf. Kalau mau diterusin yang ma'ruf. Karena ada juga orang rujuk lagi itu bukan untuk sesuatu yang baik, makin disiksa lagi. Udahlah, nggak jadi gue cerai, digantung, tau nggak? Orang digantung karena memang dia orang kaya gitu kan, cuma diporotin itunya saja bersama. Makanya dalam Al-Quran diatur cerai cuma 2 kali, cerai cuma 2 kali, ketiga udah nggak boleh lagi rujuk, nggak boleh rujuk. Kalau mau dibolik lagi, lu perempuan harus nikah lagi sama orang lain. Nah, kalau dia nikah sama orang lain terus dicerain, nikah lagi sama dia boleh, cuma bukan karena sengaja atau settingan. Kalau settingan namanya nikah muhalil. Nikah muhalil tidak boleh. Apa nikah muhalil? Contoh begini, saya punya istri, gitu kan, saya talak tilu nih, talak tilu kedang tidak pantura. Saya cerai deh, talak bain, gitu kan. Nah, ternyata saya masih sayang, masih senang sama mantan istri, gitu kan. Nah, tapi kan saya balik lagi nggak boleh. Kalau saya mau rujuk, mantan istri saya harus nikah dulu sama orang lain. Saya panggil mu titik sini titik, apa? No lo kawinin no, janda gue, gitu kan. Tapi besok lu ceraiin lagi ya. Nah, si Muti ceraiin, gitu kan? Nikahin, besok ceraiin. Terus saya nikahin lagi, itu namanya muhalil. Nikahnya dia nikah muhalil itu nggak boleh. Nikah settingan. Nikah kontrak, beda lagi, nikah kontrak beda. Itu namanya nikah muhalil. Jadi waktu kan gini Pak, begitu Muti nikahin, nanti kagak mau, udah kagak mau saya ceraiin, nah enak terus. Ribut nggak sama dia? Kata Muti, oh nikah enak ya, udah dah jadi cerai gitu kan. Bisa terjadi. Nah, jadi kaidah ini harus melahirkan. Lihat dari hukum, karena dalam ilmu fikih itu al-hukmu bi ghairil hal. Hukum itu bisa berubah karena sesuatu. Makanya Pak, di dalam KUHP pun pasal banyak nih. Pasal banyak. Kan tinggal jaksa nanti mau pakai pasal yang mana buat menuntut. Ya kan? Nah, hakim itu kan mempunyai penilaian tersendiri. Sebenarnya putusan hakim itu adalah penilaian hakim kepada kasus yang menunjuk kepada pasal-pasal. Maka bisa jadi hukuman itu bisa kurang, bisa lebih, bisa berat, bisa ringan, tergantung penilaian hakim. Jadi gimana interpretasi hakim kepada sebuah ayat, sebuah pasal gitu. Baik, sampai sini ada mau tanya dulu nggak? Ini masalah fikih masalah. Jadi intinya la darara wa la dirara itu kata Rasulullah tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Apa nih bahayakan diri sendiri? Contoh yang tadi saya bilang, di tengah hutan, kelaparan, kagak ada sesuatu yang bisa dimakan kecuali itu doang, makan deh, itu jadi jatuh halal. Karena apa? Darurat. Juga tidak boleh membahayakan diri sendiri, baik itu bendanya, zatnya atau perbuatannya. Contoh begini, Bapak bawa mobil. Bawa mobil itu boleh nggak? Boleh, gitu kan? Nah, tapi kalau bawa mobil yang salah, ugal-ugalan, kemudian lagi membahayakan orang lain, itu tidak boleh, namanya diroro, membahayakan orang lain. Contoh lagi dalam hidup bertetangga, maaf, buang sampah. Buang sampah boleh nggak? Boleh, tapi kalau sembarangan nggak boleh. Itu kena hadis tuh. La darara wala dirara. Sama, mohon maaf, parkir di jalanan. Ini kadang-kadang mohon maaf di kampung atau di mana pun udah gangnya kecil, ngajarnya hajatan, jalan ditutup. Sama tuh. Nggak boleh. Karena itu menyebabkan darurat. Gang kecil, kan sering kita nemuin ya. Udah gang kecil, hajatan, gang ditutup. Nah, pas nggak berapa lama ada orang mau lahiran, keganggu nggak? Makanya tidak boleh kita memberikan bahaya. Kata dirot ini bukan cuma bahaya, merugikan pun apa? Tidak boleh juga berbuat merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Pokoknya apapun, kalau sesuatu itu merugikan diri orang lain atau diri kita, itu nggak boleh. Itu Rasulullah sampai sedemikian rupa menata umatnya agar jangan menimbulkan bahaya buat umatnya dan merugikan
umatnya. Maka dibilang la darara wala dirara. Tidak boleh membahayakan, merugikan diri sendiri atau membahayakan, merugikan orang lain. Sama dalam hal apapun, jual beli harus hati-hati. Ya kan, jangan karena murah dan sebagainya kita tahu penipuan. Yang rugi siapa? Kan kita. Gitu. Kemudian apapun ya, itu tidak boleh kita lakukan. Apalagi yang berkaitan dengan merugikan orang lain. Usahakan kita. Pel gimana ya? Itu Ustaz yang lagi jalan sampo Ustaz, ada ya kan? Dia kan maksudnya kalau dia berani itu dia membahayakan diri sendiri Ustaz. Dia melakukan akhirnya membahayakan orang lain. Itu gimana Ustaz? Maksudnya kalau dia nggak didot, dianya mati kan? Ya. Nah, kalau sebenarnya di dalam yang saya tahu ya di undang-undang kepolisian juga itu kan diatur. Ketika perintah atasan itu bertentangan dengan pasal yang lain itu boleh menentang. Paling nanti jatuhnya adalah kode etik. Jatuhnya kode etik karena tidak patuh pada atasan. Tapi kalau menghilangkan nyawa orang itu pidana. Tapi kalau dia nggak dilakukan dia jadi dot, mau dia harus tembak Ustaz. Iya, kan kembali lagi saya bilang ada dua nih kan dilema kan, lu nggak tembak, gua tembak. Gitu. Nah ada beberapa hal dalam Islam yang dibolehkan. Satu, hifdzus syar'i. Kalau menjaga syariat, menjaga agama itu boleh. Contoh, strategi perang. Lah perang makan ada yang jujur, Pak. Kesono atau nembakan sono. Itu strategi perang, kan berbohong seolah-olah kan. Tapi strategi perang. Contoh kayak perang Uhud, ketika pasukan Islam di atas gunung, pasukan mana? Di sini kan lari ke sana, tahu Khalid bin Walid mengejar dari belakang. Itu namanya strategi perang. Seolah-olah bohong, itu tapi dibolehkan karena dalam strategi perang. Kemudian contoh mempertahankan agama, ketika seseorang tertawan, gitu kan, ayo, kafir kalau nggak kafir gue tembak. Untuk menyelamatkan jiwa itu boleh berbohong. Ya dah, nggak apa-apa, saya kafir, gitu loh. Saya keluar dari Islam. Untuk menyelamatkan jiwa itu dibolehkan, gitu kan. Nah dalam kondisi-kondisi tertentu itu dibolehkan. Nah kalau kasus yang itu, saya nggak juga, karena kan kasusnya masih berjalan. Yang benar mana? Karena begini yang saya tahu juga, nembak itu juga, yang saya tahu ya, ada janji 1M, kan masih dilihat lagi motifnya. Nembaknya itu benar-benar dia dipaksa atau ada motif satu pilihannya. Dengar nggak kasusnya? Jadi barang itu jadi ngomongin soal gitu. Jadi dia disuruh nembak sebenarnya ada janji dikasih 1 miliar. Permasalahannya nembaknya si E kepada si J ini memang benar-benar terpaksa disuruh oleh si M atau ada motif dia mau dikasih 1M. Gitu loh. Jadi ada dua kemungkinan dan ini pun harus masih ditelusuri kan gitu. Kalaupun tidak ada motif 1M-nya, kan ada lagi sebenarnya dalam undang-undang kode etik boleh membangkang perintah atasan ketika sesuatu yang bersifat pidana, apalagi sampai menjadikan nyawa orang. Paling banget dia akan kena apa? Pasal kode etik doang. Paling turun pangkat gitu loh, karena tidak patuh pada atasan. Jadi itu masih diberikan pilihan. Gitu. Kalau masih ada pilihan lain, kita nggak boleh. Contoh nih, saya kalau lagi umroh, Pak, lagi umroh di peternakan onta itu nggak tahu siapa yang pertama kali ngajarin, suruh beli minum kencing onta. Katanya buat obat, buat obat. Saya bilang emang kagak ada yang lain. Onta kencing onta diminum buat obat. Padahal masih ada obat lain. Kalau masih ada obat lain nggak boleh kita pakai. Kayak di sana di mana di daerah kota, darah ular diminum buat obat obat asma buat apa? Segala kampret diminum. Yang sifatnya tidak darurat itu tetap nggak boleh. Kecuali sudah benar-benar udah nggak ada jalan yang lain, dia bunuh orang tersebut, tapi dia akan kena resiko juga. Ketika membunuh dia pun akan terkena asal. Gitu. Jadi kalau masa kasus ini saya nggak boleh bicara banyak, tinggal lihat motif kan. Motif utamanya apa? Benar-benar diperintah dipaksa atau memang ada motif lain? Kalau motifnya itu nyawanya dia terancam. Ya kalau nyawa dia terancam masih bisa. Cuma ini tetap loh sepanjang hidupnya dia akan menjadi beban moral. Karena menghilangkan nyawa orang. Gitu.
Hah? Supaya mungkin membela diri ya. Iya, membela diri dibolehkan, nggak apa-apa, gitu kan? Misalkan gini, kalau saya tidak nembak, saya akan ditembak, kan gitu. Itu kan dilema, gitu kan? Itu kan dilema, itu gimana? Kadang-kadang itu kan kondisi panik, Pak. Kondisi panik kan ditembak. Nah selebihnya, kalau dia tobat, minta ampun pada Allah, minta maaf pada keluarganya. Ini yang penting nih. Pertama tobat dulu, minta maaf sama keluarganya, minta keikhlasannya. Masalah nanti seperti apa, bagaimana ya nanti di akhirat. Yang penting dia satu, dia karena kondisi terpaksa, ya kan? Sama dengan para sniper itu kan, ada tugas negara. Jadi ada sesuatu yang dibolehkan karena perintah, karena memang tugas. Contoh para sniper itu atau para orang yang menjadi eksekutor itu memang tugas negara, tidak ada niat dan membunuh, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kondisi seperti itu, setelah itu dia harus menemukan keluarga yang memang dia telah bunuh. Ketika dia bunuh, minta maaf, minta ridhonya lah bahasa kasarnya. Setelah itu dia bertobat. Selebihnya nanti dari kiamat. Masalah hukum negara nanti beda lagi ceritanya. Boleh nggak ya? Boleh saja. Karena memang nyawa dia terancam. Baik, ada lagi? Ya ini tadi ke awal keluar dari sedikit 40 tahun tidak terima amal. Udah ngapain teman saya nih umur 20 tahun yang lalu tuh bergelut tipis-tipis dan klinik kan ya. Terus ketika usia 40 tahun tuh ada hadis itu loh. Apakah berarti itu nih 20 berarti 20 tahun lagi baru beribadah. Karena kan selama 40 tahun ini gak diterima gitu. Mau beribadah kan cuma gitu kan udah jelas tuh usia 60-nya gitu kan. Jadi 60 tahun aja dia tobatnya gitu ya. Iya, karena kan gak diterima nih, ntar aja lah ibadahnya. Sekarang mau ibadah juga gak diterima gitu. Gimana sebutan? Terus boleh apa enggak gitu kan? Boleh apa enggak? Boleh. Jadi gini, dia umur 20 tahun misalkan gitu kan, terkena nih klinik bla bla bla. Nah, dia sadar, wah kalau ibadahnya 20, dia umur 60 tahun, karena dia ibadahnya 60 tahun, karena 40 tahun menerima boleh. Syaratnya satu apa? Dia bisa memastikan sampai umur 60. Iya. Paham nggak? Iya. Kalau dia bisa, umur saya sampai 60 udah nanti aja. Kalau dia bisa tahu persis umur dia sampai 60 silakan. Cuma masalahnya tahu nggak dia umur dia sampai berapa? Begini Pak, yang terpenting adalah Allah itu menilai titik nolnya dari dia bertobat. Kan kita pernah dengar cerita bahwa ada seorang pelacur, gitu kan, yang ngasih minum kepada anjing, kemudian dia tobat, meninggal. Yang dihitung sejak dia jadi pelacur apa sejak dia ngasih minum? Jadi yang dihitung itu adalah ketika dia sudah bertobat. Kalau dia sudah tahu itu melanggar hukum, apalagi sampai 40 tahun kemudian terima, buru-buru tobat, ya insya Allah yang 40 tahun tidak kena. Segeralah bertobat kalau itu sudah tahu. Baik, ada lagi? Ya, Bapak aja. Dua pertanyaan Ustaz. Pertama, kita pinjam sama si A, si A pinjam uang sama si B. Si B ngasih jaminan semisal sebidang sawah. Nah, selama si B belum bisa mengembalikan uang si A, berarti si A masih berhak mengelola sawah itu. Nah, saya pertanyakan itu hukumnya seperti apa? Dibolehkan atau tidak? Terus kedua, ketika kita mengidolakan seseorang, misal si A mengidolakan pemain sepak bola, yang notabene pemain sepak bola itu bukan Islam, alias kafir, sampai-sampai misal dia beli jersey-nya dengan nama pemain itu, ataupun mungkin dia memasang gambar pemain itu di kamar kan, bukan silakan. Itu hukumnya seperti apa? Karena kemarin saya sempat lihat juga, ini lupa siapa itu, dia dengan saklotnya itu Anda sudah masuk akhir gitu. Terima kasih Ustaz. Baik, masalah yang pertama ini masalah gadean. Gade kan gitu ya. Dia pinjam,
tapi barang ini. Nah, ada perjanjiannya Pak. Pak, saya pinjam uang 10 juta misalkan. Nih, jaminan tanah. Selama uang belum saya kembalikan, ini tanah ini boleh digarap. Buat tanam singkong kayak apa kayak gitu Pak. Misalkan berapa lama? 2 tahun. Nah, begitu 2 tahun belum kebayar, datangin lagi. Pak, gimana udah 2 tahun? Pak, lanjutin. Ya sudah, kelola lagi. Kan masih dapat duit dari situ. Kita bisa memanfaatkan apa? Ladangnya selagi memang dia belum mampu bayar. Kalau mau perjanjian lagi, Pak, apa 10 tahun lagi, kalau nggak bayar jadi milik saya. Oke, deal, nggak masalah. Yang penting hitungannya impas gitu. Jadi selagi contoh lagi ini kayak kios gitu kan, saya minjem itu enggak 3 juta nih jaminannya kios. Boleh saya pakai buat dagang nggak? Boleh, apa-apa. Tapi kalau nggak boleh buat apa-apa, ya buat ngapain ya? Sertifikat kagak dikasih, apa kagak itu dikasih kios doang, tapi didiemin sama kasih mobil, BPKB-nya doang. Pak, minjem duit nih, ganti BPKB. Buat apa BPKB? Mau dipakai itu BPKB ditunggangin kan nggak fungsi juga. Nah, kecuali kita niat nolong, gitu loh. BPKB cuma dipegangin doang. BPKB dipegangin doang. Nah, tapi ketika nanti nggak bayar, gimana nih urusan? Gitu kan, setelah nggak bayar, kan jangan sampai kita juga merugikan orang. Contoh, Pak Edi pinjam uang ke saya pinjam itu BPKB nih. Udah berapa? 3 bulan, berapa nih 3 juta. Ya udah, balikin kan. Setelah 3 bulan ternyata nggak mau bayar. Pak Edi ini gimana 3 bulan? Perpanjang nyata. Nah, enak banget ngomong perpanjang. Merugikan saya nggak? Merugikan. Nah, itu nggak boleh, itu kena hadis. Nah, makanya kalau mau 3 bulan setelah itu tidak mau bayar, tinggal kendaraannya dijual buat bayar utang, atau udah tat bayarin deh, sisanya berapa? Sisa utang saya. Motor 10 juta, saya utang berapa? 3 juta, udah 7 jutanya lagi. Kalau gitu kan jadi saya punya utang. Saya nggak mau gitu kan, mendingan dijual ke orang lain. Nah, tapi kalau kesepakatan ladang itu masih boleh digunakan, masih ada manfaatnya, silakan. Ya, yang penting perjanjian bagaimana antara rodinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara masalah idola seseorang. Ini kan karena ada hadis begini, Pak. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini hadisnya nih. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabuh kepada sebuah kaum, maka dia termasuk golongan orang tersebut. Kata-kata tasyabbaha ini harus ditawil lagi. Apa sih tasyabbaha? Tasyabbaha itu artinya ikut-ikutan. Barang siapa ikut-ikutan ada sebuah kampung, barang siapa ikut-ikutan kebudayaan orang lain, maka dia termasuk di dalamnya. Nah, kata tasyabaha ini tidak serta-merta dia akan menjadi di dalamnya. Kalau hanya sekedar mengidolakan seseorang, itu bukan berarti tasyabuh. Bukan berarti tasyabuh. Yang dimaksud tasyabuh itu adalah ikut-ikutan ibadahnya juga dan sebagainya gitu. Itu bagian dari orang tersebut. Contoh lagi, misalkan ada orang asing datang ke sini, maka dianggapnya warga Cimuning. Contoh saya pendatang dari luar masuk ke sini, walaupun saya kontrak, mohon maaf, tapi saya dianggap warga, walaupun bukan warga asli. Apa masih tasabuh? Saya bisa dibilang tasabuh ketika saya ada kegiatan, saya ikut, iuran saya bayar dan sebagainya. Itu namanya tasabuh tuh. Maka saya bagian dari dalam lingkungan tersebut. Tapi kalau hanya mengidolakan, kenapa? Yang saya idolakan bukan apa-apa, dan itu tidak ada kaitan dengan keimanan. Saya senang sama seseorang, kenapa? Karena skillnya bagus, kan boleh. Skillnya bagus nih, gocekannya jago, kipernya hebat, gitu kan, sigap. Atau misalkan dia drivernya keren, itu nggak masalah. Mengidolakan itu bukan berarti kita harus ikutin apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau mengidolakan orang tersebut sampai dia merubah dan melanggar syariat, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau cuma sekedar mengidolakan nggak masalah. Kemudian berkaitan dengan poster yang di rumah, yang di dinding dan sebagainya, ini karena ada hadis, la yadkhulul malaika fihi suratun wa kalbun. Itu hadis begitu. Malaikat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah kalau di rumah itu ada gambar dan anjing. Ini hadisnya. Makanya banyak orang Islam itu tidak memelihara anjing, mohon maaf, karena hadis itu, Pak. Itu yang pertama. Malaikat nggak bakal masuk ke rumah yang ada gambar sama anjing. Yang jadi masalah kan perdebatan di surahnya.
Suratun wa kabul, kata-kata gambar. Gambar ini yang menjadi khilafiyah. Apakah gambar seperti apa yang tidak boleh ditempel di rumah? Ada bilang kalau cuma sekedar yang tidak boleh itu adalah gambar-gambar yang apabila itu dianggap hidup. Misalkan gambar binatang yang utuh, ada kaki, kepala, segala macam itu nggak boleh karena apa? Itu bisa hidup. Ada ulama mengatakan itu nggak boleh. Kemudian juga misalkan lagi apa? Gambar kalau cuma setengah badan itu boleh Pak. Kenapa? Kan kalau segini orang bisa mati. Kalau segini, kalau digambarkan kehidupan nyata, orang kalau cuma badan segini hidup Pak. Segini nggak hidup. Makanya kalau foto setengah badan masih boleh ditempel. Jadi ini perbedaan sini. Nah sebenarnya hadis ini itu dulu turun ketika dulu masih banyak umat-umat Islam awal itu masih banyak kemusyrikan, imannya belum kuat. Karena banyak sekali dulu gambar-gambar dikhawatirkan menjadi sesembahan. Gitu loh. Tidak bolehnya ada gambar di dalam rumah karena dikhawatirkan gambar itu menjadi sesembahan. Maka tidak boleh. Kalau sekarang lebih moderat lagi pemikirannya. Ustaz, kalau gambar kan cuma satu. Ya itu gambar. Itu kalau film bagaimana? Karena film itu adalah kumpulan gambar yang dijadikan satu kan. Maka dia bisa bergerak. Kan film itu kan gambar bergerak, Pak. Benar nggak? Film itu gambar bergerak. Terus bagaimana kalau kita nonton televisi di rumah? Masalah lagi nih. Makanya kadang-kadang pemikiran kita harus sedikit modern. Kalau gambar yang satu aja tidak boleh, bagaimana dengan film? Televisi lah di rumah. Televisi, film, kembali lagi. Film itu adalah gambar yang bergerak. Kenapa gambar bisa bergerak? Karena kumpulan-kumpulan gambar dijadikan satu. Kita waktu masih kecil pernah ya waktu SD. Nah, waktu SD main di buku kan gini. Itu sebenarnya gambar yang dikumpulkan jadi banyak kan bergerak. Waktu SD gitu nggak? Saya waktu kecil gitu. Jadi buku saya gambar nih, gambar lagi. Terus kita gini nih, kan seolah bergerak kan. Nah, itulah disebut dengan film. Nah, karena begini, kita berpikir dong, masa gambar yang satu nggak boleh, yang banyak boleh, gitu loh. Makanya kita harus interpretasi oleh pemahaman kita. Jadi yang dimaksud gambar di situ adalah gambar yang dikhawatirkan bisa menggoyahkan keimanan seseorang, bisa jadi sesembahan, gitu kan. Kemudian lagi gambar itu akhirnya bisa melupakan dia kepada Allah. Contoh gambar-gambar mohon maaf, gambar panah itu kan maksiat jatuhnya. Kalau cuma sekedar gambar mengingatkan kita kepada orang tua kita, kemudian gambar apa? Gambar presiden, ya kan? Gambar lambang negara itu nggak masalah. Sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Tapi kalau ada orang yang berpendapat bahwa apapun yang namanya gambar nggak boleh, itu hak dia. Itu penafsiran dia dan itu bukan dalam masalah cabang keimanan. Itu khilafiyah yang sifatnya idofi. Boleh pasang, boleh tidak. Yang penting tidak berpengaruh kepada keimanan. Contoh Bapak pasang foto pengantin Bapak, boleh nggak? Oh nggak masalah. Saya buat mengenang saya. Jadi dengan melihat foto ini rumah tangga saya jadi rukun, ingat lagi. Ribut berantem melihat foto nikah jadi akur lagi. Itu bagus malah. Itu malah bagus. Yang tidak boleh itu kembali lagi kepada pendapat awal bahwa gambar yang dimaksud itu gambar yang bisa membuat orang itu bergoyah keimanan, bisa jadi sesembahan. Mohon maaf, bahkan ada sekarang gambar itu menjadi sesembahan. Banyak kita temuin gitu kan, tapi bukan di sini di sebelah. Kemudian juga anjing. Ada juga kan umat Islam berpendapat bahwa anjing itu kan nggak masalah, dibiarkan. Untuk apa? Kan kalau di kampung Pak, kita sendiri di kampung nih kan buat jaga ladang gitu kan, buat jaga kebun, itu biar anjing. Tujuannya buat apa? Buat menjaga itu. Makanya berdasarkan hadis yang tadi, jangan biar anjing dalam rumah. Satu, dikhawatirkan memang malaikat nggak mau masuk. Yang pertama nih. Yang kedua, kita kan belajar fikih. Gimana kalau kita terkena apa? Liur anjing. Itu kan najis
mugalazo. Repot membersihnya, pakai lumpur sekali terus pakai air. Itu kalau sekali kena jilat. Kalau kita dijilatin terus menerus tinggi, jadi repotin. Makanya ada juga pendapat orang yang nggak apa-apa biar anjing gitu. Ada. Karena apa? Itu kan makhluk Allah juga. Ada begitu. Ya itu silakan aja. Cuma kita menurut jumhur ulama mengatakan bahwa anjing itu najis mugalazo. Kalaupun mau melihara anjing, jangan di dalam rumah atau jangan di sekitar rumah yang memungkinkan kita terkena jilatan atau liurnya. Misalkan di rumah tapi di kerangkeng gitu kan, itu silakan buat nakut-nakut maling. Gitu. Tapi saya pikir nggak perlu juga lah. Kalau kita mentawakal pada Allah, ya udah pasang CCTV. Lebih gampang pasang CCTV daripada melihara anjing. Ketika terjadi hilang, memang sudah takdir Allah, tinggal lapor polisi kan gitu. Daripada kita harus melihara anjing, resikonya besar. Apa resikonya? Kita juga khawatir dengan najis, masih empan juga, gitu kan. Kemudian juga begitu juga kita bisa melihara dengan baik. Karena hewan juga punya keinginan, hewan juga punya hak, mau ini, mau itu. Contoh kita miara sesuatu kalau memang itu menghambat keinginan itu hewan, kita pun dosa. Gitu. Makanya hati-hati juga dalam memelihara hewan. Yang penting kebutuhan hewan itu kita penuhi juga, bukan cuma makan, hal lain pun perlu kita penuhi. Karena apa? Dia juga punya hal lain. Ingat, insting manusia sama sama binatang, cuma dua. Menurut Einstein, siapa namanya? Insting manusia sama sama hewan, dua. Satu makan, dua seks. Sama. Insting manusia sama sama hewan, insting disebut. Kalau dua kebutuhan ini terpenuhi, itu tidak boleh harus dipenuhi, pasti butuh itu. Nah, salah satu kita hilangkan, kita kena. Makanya kembali lagi, boleh biar nggak masalah. Yang penting basic instingnya ada dua naluri, dua kebutuhan utama makhluk ini tidak boleh dihilangkan. Karena dia adalah kebutuhan makhluk hidup. Bicara masa yang membedakan kita sama hewan apa sih? Kita makan, kucing makan, ayam makan, sapi makan. Kemudian hubungan badan sama. Yang membedakan apa? Kalau kita sholat, kebo, enggak, kan gitu doang. Kalau kita puasa, kambing, enggak. Berarti kalau ada orang makan, hubungan badan, tapi dia pakai sembahyang sama kebo, begitu aja simpel. Gampang nggak? Gampang. Ada orang nikah, makan, tapi enggak sholat, sama makan. Begitu aja. Karena yang kalau dua-duanya sama nih, karena kebutuhan dasar. Yang bedakan ini nih, yang ketiga dan seterusnya. Baik, ada lagi? Ya, lanjut. Kerja untuk kesehatan. Ya. Medis. Kerja buat Medis. Kesehatan obat. gajah. Akan kembali lagi. Ketika sesuatu itu memang harus. Kalau darurat itu dibolehkan. Contoh, dan sebenarnya di dalam undang-undang kesehatan itu diatur, Pak, morfin itu diatur, boleh menggunakan morfin. Sebenarnya kan morfin itu memang awalnya buat medis. Morfin, kemudian bius, kemudian ekstasi itu sebenarnya awalnya obat medis. Cuma makanya disebutnya penyalahgunaan obat. Benar kan bahasanya? Penyalahgunaan obat atau apa namanya? Apa sih istilahnya? Oke, penyalahgunaan obat kan? Sebutnya obat-obat terlarang. Obat terlarang itu artinya obat yang dilarang konsumsi bebas. Contoh, ada obat-obat penenang yang hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang terkena gangguan kejiwaan. Ya, ada obat-obat tertentu yang bisa hanya digunakan oleh orang-orang gangguan kejiwaan, maka dibutuhkan resep. Bagaimana dengan morfin, ganja dan sebagainya? Nah, sampai saat sekarang itu kan undang-undangnya masih digodok. Kalau enak itu digolkan, takutnya ini jadi sebuah legal. Nah, sekarang belum ada undang-undang aja yang dianggap haram aja masih banyak yang konsumsi, nyolong-nyolong gitu kan. Apalagi kalau nanti dibuat undang-undangnya. Kalau buat kesehatan itu boleh-boleh saja, Pak. Buat kesehatan
baik-baik saja, dan memang itu dokter lebih ahli lah. Obat-obat apa yang memang diperlukan. Kembali lagi, kalau itu menimbulkan bahaya kalau tidak digunakan, maka dibolehkan. Maka kembali ke efeknya. Ya, baik, Pak. Kalau kita masalah pinjam, misalnya nih kita minjamin sesuatu, pinjamin uang lah misalnya, mau ke saudara kayak ke siapa kayak kita pinjamin, terus akhirnya kan kayak pinjam dulu, nanti saya balikin sebulan kemudian. Setelah sebulan kemudian saya tagih, ternyata nggak dikembalikan misalnya. Biasanya orang yang minjam itu lebih galak dari perubahan. Itu kan otomatis kan merugikan kita ya. Kemudian ini udah. Kemudian perlu tempo berapa lama lagi? Sekian hari lagi misalnya. Oke, masalah kelar misalnya. Walaupun ternyata peminjaman itu berlalu. Kemudian ketika dia yang kedua kalinya dia misalnya meminjam, kita tuh sudah tahu nih misalnya track recordnya gimana nih. Kemudian kalau kayak gini kita walaupun misalnya saudara sendiri itu kalau misalnya masalah uang tuh sangat ini lah, sensitif lah. Itu gara-gara uang itu bisa jadi saudara itu pecah. Ketika kita punya track record seperti itu, kita bilang sebenarnya kita punya nih, cuman karena track record itu bilang nggak ada. Kita bohong, ada saya nggak lagi ini. Iya. Karena nggak ada. Itu gimana? Iya, karena kita kalau misalnya kita ribut ini bisa jadi yang seperti yang sebelumnya. Ini yang ada di saudara nih bisa pecah gitu. Lalu kita bilang, wah kita butuh biasanya waktu pas minjam tuh itu luar biasa tuh baiknya. Betul. Begini, bicara tentang hutang. Pertama yang perlu kita sadari adalah hutang itu tetap akan dibawa mati sampai kapanpun, ya kan? Jadi tidak bisa diganti dengan sholat, puasa dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau ada masalah orang berhutang kepada kita, ada waktunya bayar tapi nggak mau bayar? Satu yang perlu kita pahami bahwa memberikan hutangan kepada orang itu mendapat pahala yang besar, ya kan? Nah, ketika pada waktu jatuh tempo seorang tidak bayar, maka yang memberikan hutang akan mendapatkan pahala selama orang itu belum bayar. Paham ya? Dia akan mendapatkan pahala dari Allah selama orang ini belum bayar hutangnya. Tiap hari berarti dapat pahala sedekah. Sampai kapan? Sampai orang ini bayar hutang. Sampai orang ini bayar hutang. Nah, misalkan gini, saya pinjam uang ke Pak Bambang 1 bulan. Kan? Saya dapat pahala karena menolong orang yang kesusahan. Nah, ketika 1 bulan Pak Bambang ingkar janji nggak bayar, selama dia belum bayar selama itu pula saya akan mendapatkan pahala setiap hari. Setiap hari. Mungkin pahala itulah yang kadang-kadang kita juga belum bisa, ya, belum bisa kita dapatkan. Ini yang perlu kita sadari. Nah, terus bagaimana ketika seseorang itu tidak bayar hutang, mau pinjam lagi? Kalau dapat bagus punya Q5 yang ini nih. Kalau 1, Q2, Q3, Q4, Q5. Kalau udah Q5 udah bedep dah. Udah nggak bakal susah pinjam angsuran lagi. Karena apa? Mengacu kepada yang kemarin. Terus bagaimana andaikan dia pinjam lagi? Kita berbohong misalkan. Saran saya jangan dibilang ada dulu. Tanya dulu yang kemarin bagaimana, Bos? Itu dulu, Pak. Yang kemarin bagaimana, Bos? Belum ada. Dah, kok pokoknya mau ngasih kalau bayar dulu yang kemarin. Kalau kita bilang kagak ada, ternyata ada, kita bohong namanya. Kita bohong. Lebih baik kalau kata saya begitu tembak aja dulu yang kemarin. Gue sih ada nih, coba yang kemarin gimana urusan? Beresin dulu, itu beresin dulu gue kasih lagi, nggak ada, cari yang lainnya. Lebih enak ngomong gitu, Pak. Dan kan ini kalau kita bilang nggak ada duit, dia nggak bakal percaya lah. Kita punya mobil, dia tahu kerjaan kita seperti apa gitu kan? Nggak mungkin ente nggak punya duit, bilang aja ente nggak mau ngasih, kan gitu bahasanya. Makanya kalau saya saranin, jangan usah berbohong. Gitu kan, jangan pernah dibilang nggak ada, takutnya nanti nggak ada beneran Allah kasih, gitu doang nih, nggak ada, benar-benar nggak ada, bilang aja, kita pinjam yang kemarin gimana, belum ada, oke, kan tinggal gimana kita nih,
Kalau niat kita membantu kita kasih, kalau kagak ya paling ngomong gitu. Yang mana dulu deh beresin deh. Kalau beres nanti boleh gua kasih lagi atau pinjam yang lain. Gua juga masih ada kebutuhan. Bahasa gitu. Saya juga masih ada kebutuhan. Kan dia nggak perlu tahu kebutuhan kita apa. Pasti punya kebutuhan. Yang penting kita tidak berbohong gitu loh Pak maksud saya. Kecuali memang terpaksa kita harus berbohong. Kembali, kalau terpaksa kita harus berbohong, kan? Cuma biasanya kondisi seperti itu yang posisi di atas kan yang punya duit, yang mau diutangin, justru yang mengutang posisi di bawah gitu. Maka kalau kondisi seperti itu, saran saya sudah bilang aja yang kemarin dulu beresin. Kalau nggak ada ke yang lainnya, saya juga masih punya kebutuhan. Gitu. Jangan bilang nggak ada, kalau nggak ada dia nggak bakal percaya. Akhirnya kita malah nggak bagus di dia. Gitu. Yang kemudian saya saranin juga, lihat kondisi kayak gitu, yang itu mah kalau kita masih ada di gini, biar aja dulu. Prinsipnya adalah selama dia belum bayar, kita dapat pahala tiap hari. Kita dapat pahala setiap hari. Sampai kapan? Sampai utangnya dibayar. Kenapa kita punya pemikiran seperti itu? Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Kenapa Allah menjanjikan pahala buat orang yang masih tertunggak utang? Karena apa? Karena Allah ingin memberikan cara-cara lain bagaimana cara mendapatkan pahala. Kemudian Allah ingin memberikan keluasan buat orang-orang yang memang kesusahan, dia dikasih waktu berbayar. Tinggal kembali ke kitanya. Kalau kita memang masih cukup tinggi, udah ikhlasin aja dulu. Bukan berarti kita bebas utang ya, bukan. Udah. Kapan bisanya? Sebulan lagi, ya udah, sebulan lagi sono. Selama 1 bulan ke depan berarti kita tiap hari dapat pahala. Bulan depan gimana? Belum apa juga, kapan lagi? Sebulan lagi. Ya udah, sebulan lagi. Kenapa? Karena dengan tidak dibayar utang itu kita masih bisa makan, biarin aja Pak. Berarti kita sedang mencari pahala, gitu aja. Kita sedang mencari pahala. Kalau memang biasanya, kalau kita seperti itu, nanti Allah akan kasih rezeki kita dari cara yang nah itu juga Pak, udah ikhlaskan aja dah. Nah ketika kita mengikhlaskan itu pahalanya cukup besar. Mengikhlaskan hutang itu pahalanya cukup besar. Sudah kita tiap hari dapat, gitu kan? Kita sudah bisa ukur, ya sudahlah, buat ikhlasin aja. Ikhlasin. Tapi kalau memang kita bisa mengikhlaskan dari awal, itu lebih bagus. Apalagi saudara. Dendam bisa bikin itu, anggap aja lunas. Boleh. Ya. Tapi jangan dijadikan dendam Pak, takutnya itu doang, beban orang juga. Yang saya khawatir begini, kita terlalu galak sama orang, dia stres, bikin utang mati, itu repot tuh. Padahal kita nggak butuh banget sama duit. Misalkan utang cuma 100.000, utangin 100.000. Kita galak banget gitu loh, kayak utang 100 juta. Galak banget. Orang itu memang orang susah, Akhirnya stres mikirin mati gara-gara minta uang 100.000 yang menurut saya uang itu nggak seberapa gitu kan. Jadi jelasin aja kayak gitu. Saran saya. Tapi kalau nggak mau ini silakan. Itu Pak ya. Jadi nggak perlu berbohong, ucapkan apa adanya, gitu kan. Alihkan ke yang lain. Untuk pembayaran utang, kewajiban itu terletak di pengutang atau yang mengutangi. Yang bayar utang. Karena saya Ustaz. Ada kalanya orang itu ketika sudah jatuh tempo dia berutang, dia lupa kadang-kadang. Itu yang berkewajiban itu. Kita yang berutang kita mengingatkan atau dia yang ingat kepada utangnya. Makanya kadang-kadang mereka iya. ditagih nih. Al-Quran mengatakan kan gini, ida tadayantum bidainin faktubu kan gitu. Jadi Allah sudah kasih catatan kepada kita umatnya, kata Allah, ida tadayantum bidainin faktubu. Apabila kamu berhutang catat. Apa yang dicatat? Jumlahnya, tanggal pinjamnya, tanggal pengembaliannya. Jadi bukan cuma angkanya doang 1 juta, enggak begitu. Dicatat tuh tanggal pinjamnya tanggal berapa, jatah tempo tanggal berapa. Ketika orang itu lupa, wajiblah kita mengingatkan. Mengingatkan orang itu tentang hutangnya bukan karena sentimen, Pak. Karena kita sayang. Lu punya utang. Daripada hutang di akhirat. Gitu bahasanya. Daripada hutang di akhirat gimana nih? Oh, belum ada kok. Kan gitu kan? Karena begini, Pak. Pengalaman saya nih, pengalaman.
Dulu waktu saya kerja di perbankan, ya, pertama yang perlu kita sadari adalah prinsip dasar, tidak ada orang yang mau berhutang kecuali terpaksa atau buat gaya-gayaan. Itu pertama. Yang kedua, naluri dasar manusia, nggak ada orang yang mau dikasarin, yang mau ditagih, nggak ada yang mau. Maka sebisa mungkin dia menghindar. Nah, ketika ini terjadi, apa yang dilakukan? Menagihlah dengan cara yang enak. Tidak ada orang yang mau dibentang-bentang, nggak ada yang mau. Siapapun nggak ada yang mau. Nah, mengingatkan hutang itu adalah kewajiban. Kalau dia lupa, ingetin. Cuma yang jadi masalah pura-pura lupa, kan gitu. Yang sering kejadian adalah yang hutang pura-pura lupa. Nah, kita bisa ingetin doang. Oh, setengah satu nih jatuh tempo. Kan sering gitu, Nggak pernah kelihatan lagi tuh. Berapa? Biasanya nggak pernah kelihatan lagi tuh, biasanya. Gitu. Ya karena dia tuh kan, jam gitu kan, begitu dapat duit nomor WA hilang aja blok. Kan gitu kan, blok aja. Nah, makanya kan nanti kan itu urusan ahli waris. Nah, ini ingat nih. Ini bicara waris. Karena kewajiban mayit bukan mayit ada dua. Satu waris, kedua wasiat. Jadi mayit ini yang meninggal dunia, dia akan tenang seketika dua ini sudah terselesaikan. Satu waris, dua wasiat. Nah, mana yang perlu didahului? Kata Al-Quran, apabila orang meninggal, yang perlu didahului pertama wasiat dulu. Wasiat, wadain dan hutang. Nah, wasiat ini kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, ghairul mahdur. Hutang yang tidak membahayakan ahli waris. Wasiat yang tidak membahayakan ahli waris. Jadi ketika si mayit meninggal, yang perlu diberesin pertama apa? Hutang si mayit. Karena ahli waris jatahnya dua, satu peninggalan harta, yang kedua hutang si mayit. Itu tanggungan ahli waris. Makanya ketika ada orang yang meninggal dunia, yang pertama ditanya apa? Hutang piutangnya dulu. Si A punya hutang apa kagak? Kalau punya hutang hubungi saya sebagai ahli waris, gitu kan? Nah, setelah ahli warisnya membayar hutangnya, yang kedua apa? Wasiat. Ada wasiat nggak? Tapi wasiat ini pun harus dilihat. Tidak boleh wasiat yang merugikan. Apa contoh wasiat yang merugikan? Misalkan anaknya ada 5. Ayahnya berpesan nih, nanti kalau saya meninggal separuh harta saya buat anak yang pertama ya. Itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Karena apa? Wasiat itu nggak boleh lebih dari sepertiga harta. Nah, ketika baik meninggal hutang dibayar, wasiatnya penuhin. Misalkan wasiatnya apa? Nyumbang ke masjid 1 juta, bayar dulu nih 1 juta, penuhin dulu wasiatnya. Sisanya itulah yang disebut dengan warisan. Jadi kadang-kadang zaman sekarang orang tua meninggal, warisan itu udah direbutin. Padahal orang tuanya masih punya hutang. Di perbankan masih ada, utang di kantor masih ada, utang di leasing masih ada. Itu nggak dipikir. Itu dulu beresin. Permasalahannya begini Ustaz. Begitu hutang diberesin, ternyata warisannya atau warisan sama hutang bayarkan hutang. Itu gimana? Warisannya 1 juta. Si bapak meninggal punya hutang 2 juta. Kan tekor. Tekor nggak? Tekor. Nah, sisa hutang tanggungan siapa? Ahli waris anak. Jadi ahli waris itu bukan cuma menerima harta lebih. Utang orang tua pun jadi beban dia. Kalau banyak harta alhamdulillah punya harta. Nah kalau punya utang ya beban kita anaknya ahli waris. Nah bicara masalah wasiat tadi, Al-Quran menyebutkan tuh ada kata-kata darurat, ya, ghairu darurat. Jadi wasiat yang tidak menyebutkan darurat. Contoh tadi itu, ya. Kemudian wasiat yang tidak boleh dipenuhi apa oleh ahli waris. Pertama wasiat yang tadi itu, ya kan. Yang kedua wasiat yang sifatnya maksiat. Tong, kalau gua mati ngapa itu kebun gua kudu gua dangdutan ya. Enggak boleh tuh. Tidak boleh. Jadi wasiat kita harus dilihat dulu. Kalau sesuatu wasiat itu yang menimbulkan mudarat, kemudian juga sampai perbuatan maksiat, perbuatan syubhat, itu nggak boleh dipenuhi. Tidak boleh dipenuhi. Baik, ada lagi? Cukup. Ya, kamu deh. Kalau misalnya kita utang pakai bahasa kata emas itu, aku ada emas 1 juta, ternyata di
mungkin dari harga emasnya adalah 6 juta, otomatis yang di sahurnya itu sesuai dengan emasnya atau nggak bebas akadnya itu. Nah, makanya gini, ketika hutang dulu perjanjian gimana? Mau janji pakai bayar uang apa pakai barang? Karena pasti akan ada inflasi kan? Pinjam. Makanya kalau saran saya, kalau hutang emas nanti bayar pakai emas lagi, hutang barang bayar pakai barang. Karena apa? Karena harga akan berubah. Contoh, pinjam motor dong, gitu kan? Pinjam. Nanti 10 tahun saya ganti motornya. Kalau pinjam uang ganti uang. Emas pinjam berapa? 5 gram. Nanti pada saat 10 tahun yang akan datang ganti 5 gram lagi. Berapapun harga emas itu. Berapapun harga emas itu. Jadi jangan begini. Dulu pinjam harga emas cuma segram 2.000, berarti 10.000 kan? Nah 10 tahun yang akan datang mas sudah jadi 10.000, berarti 100.000. Aku nggak mau bayar 100.000, nggak bakal cuma 10.000. Nggak boleh. Ya, makan lebih ganti barangnya lagi. Atau kalau sepakat bikin harga sekarang, kursnya seperti apa? Kurs dolar, kurs mata uang. Nah, kamu ya, mau minjem mas buat mas kawin maksudnya? Ayo, kalau mau nggak apa-apa saya kasih kan. Memang kejadian pak, ini kejadian. Kalau dia minjem mas kawin kejadian. Ini jadi saya punya sobat dari Bujangan. Dan ini cerita doang ya. Nah begitu dia mau nikah, emang benar-benar pas mau nikah itu dia kerjanya lepas, artinya PHK gitu kan. Itu mau nikah benar-benar nggak punya duit. Sementara undangan sudah disebar. Karena apa? Karena calon istrinya masuk rumah sakit. Jadi biaya buat pesta dia itu buat beli mas kawin dipakai buat berobat calon istrinya. Begitu mau akad nikah itu nggak punya mas kawin, datang ke saya dan minta tolong, gue bisa mau nikah, ya gue tahu lu bisa mau nikah, terus gue mau punya mas kawin, pinjam pak, pinjam mas kawin sama ibu saya, bu, ya punya mas, nah ada tuh 5 gram pakai, pinjam mas kawin, boleh. Nah beberapa hari kemudian diganti sama dia, kan kondangan dapat amplop kan, dibuka. Dia beli emas ganti buat emas, itu nggak apa-apa. Jadi emas ganti emas dengan uang. Jadi mas kawin boleh nanti kalau mau ngutang apa pinjam. Ya kali. Yang penting kan cari lawan itu. Ya baik ya. Nah kalau besok kita bicara masalah hukum nih, ya masalah hukum saksi. Nah baru kita bahas masalah hukum-hukum yang ada sekarang. Ya, itu di hadis yang ke-33. Baik, kalau kalian tanyakan lagi, saya cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta